Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, di awal bulan September, kita setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di sela aktivitas yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu dengan pembahasan lanjutan sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi, yang sekarang pembahasannya sudah sampai di Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir yang kita bahas ini, menurut catatan saya ini, Nabi Ibrahim meninggalkan kota Babilonia setelah kemudian Allah menghukum Raja Namrud dengan pasukan nyamuk, yang salah satu dari antara pasukan nyamuk itu menurut satu riwayat Allah cuma kirim satu nyamuk. Menurut satu riwayat Allah cuma kirim satu nyamuk, yang nyamuknya itu sebesar lalat, Pak. Sebesar lalat kalau sekarang ya, konteks zaman sekarang. Yang kemudian nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya dan diam di situ selama 40 tahun. Dibayangkan nyamuk di hidung selama 40 tahun, Mbak. Bapak pernah ngerasain? Jangan nyamuk deh, nasi deh, Pak. Pernah nggak? Ada nasi nyangkut di hidung, Mbak. Lagi makan, bersin. Pengen bersin, biasanya tuh ada yang naik ke hidung, Mbak. Pernah nggak? Kalau saya sih pernah, makanya saya bisa ngerasain. Dan itu nggak enak banget sampai dia keluar gitu. Kan tenggorokan ke hidungnya nyambung kan. Lagi makan masih dikunyah atau masih ada di mulut, kemudian bersin dan nasinya itu ada di hidung. Itu nggak enak banget. Ini nyamuk selama 40 tahun. Itu siksaan bagi Namrud. Nah, kemudian riwayat yang lain, Allah mengirim sejumlah pasukan. Jadi tidak cuma satu, tapi sejumlah pasukan yang diutus untuk mengazab kaumnya Nabi Ibrahim yang menolak dakwah Nabi Ibrahim. Jadi perangnya pasukan Namrud itu bukan dengan manusia, tapi dengan tentara nyamuk. Nah, satu yang masuk ke hidung Namrud itu adalah nyamuk yang dari segi umur itu sudah paling tua, Pak. Jadi gigitannya sudah tidak setajam nyamuk-nyamuk yang lain gitu. Akhirnya dia masuk ke hidungnya Namrud sehingga membuat Namrud kesal dan akhirnya menabrakkan dirinya ke dinding, mati. Itu riwayat yang lain. Wallahu alam, yang kebenarannya yang mana, yang jelas kurang lebih riwayatnya seperti itu. Tengah-tengah antara Yerusalem dengan Mesir nanti Nabi Ibrahim bertemu dengan penyembah bintang, Nabi Ibrahim bertemu dengan penyembah bulan, Nabi Ibrahim juga bertemu dengan penyembah matahari. Di surah Al-An'am ayat 73 sampai 83, di situ redaksi secara sepintas, Pak. Boleh dibuka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 73 sampai 83. Di situ secara sepintas Nabi Ibrahim seolah-olah pelaku. Nabi Ibrahim seolah-olah pelaku kemusyrikan. Nabi Ibrahim seolah-olah yang menyembah bintang, seolah-olah menyembah bulan, seolah-olah menyembah matahari. Redaksi ayatnya secara sepintas begitu. Padahal yang benar menurut penjelasannya adalah Nabi Ibrahim bertemu dengan
masyarakat penyembah bintang, masyarakat penyembah bulan, dan masyarakat penyembah matahari. Nah, Nabi Ibrahim berdialog di situ. Nabi Ibrahim memasukkan logika-logika yang bisa difahami bahwa tidak mungkin Tuhan itu menghilang. Kalau Tuhan itu berbentuknya bintang, kenapa kemudian ketika siang hari dia hilang? Begitu juga kepada penyembah bulan. Meskipun bulan terkadang di siang hari kan ada ya, di siang hari terkadang bulan terlihat. Kemudian Nabi Ibrahim juga bertemu dengan sekelompok kaum yang menyembah matahari. Matahari kan ada tenggelamnya juga, ada hilangnya juga. Maka kata Nabi Ibrahim, aku menyembah Tuhan yang tidak pernah hilang. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ini lanjutan atau lebih rinci dari penjelasannya. Bukan dalam rangka pencarian Tuhan ya. Sekali lagi, bukan dalam rangka pencarian Tuhan. Karena seluruh nabi itu tidak pernah berbuat syirik. Seluruh nabi yang Allah utus tidak ada satupun yang berbuat syirik. Jadi kalaupun ada masa pencarian, tapi tidak pernah menyekutukan. Seperti Nabi Muhammad SAW, ada pencarian kebenaran, tapi yang diyakini Tuhan adalah Allah gitu. Nabi Muhammad yakin bahwa Tuhan itu bukan yang selama ini disembah oleh masyarakat Mekah waktu itu. Ini salah ini. Tapi untuk mengetahui yang benar nggak tahu gitu. Makanya ada proses pencarian kebenaran. Kalau pencarian Tuhannya, mereka semua paham bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Nah, di sini ada kisah menarik. Ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir bersama istrinya, siapa namanya? Istrinya Nabi Ibrahim siapa? Sarah dulu dong. Istrinya Nabi Ibrahim Sarah, ya, ibunda Sarah. Saya kalau menyebut nama istri-istri Nabi itu tidak biasa pakai Siti ya. Untuk saya ya, tidak biasa pakai Siti. Siti itu artinya apa? Emang Siti dari bahasa Arab? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti, wah semuanya, Siti Hawa, semua pakai Siti. Emang dari mana sih Siti itu? Siti itu singkatan dari Sayyidati. Menyebut secara singkat, secara mudah, kalimat Sayyidati artinya apa? Sayyidati? Nyonya. Nyonya saya, nyonyaku. Ada Sayyidi, Sayyid, tuan. Kalau Sayyidah, nyonya. Agak ribet kalau nyebut Sayyidati, Fatimah, Sayyidati, Khadijah. Disingkat jadi Siti. Orang Indonesia itu. Di Arab nggak ada. Khadijah ya Khadijah namanya, Aisyah ya Aisyah gitu. Coba pernah nggak baca hadis An Siti Aisyah? Nggak ada. Yang ada An Aisyah, An Hafsah gitu. Tidak pakai Siti. Maka kalau saya lebih cenderung, lebih suka menyebut istri-istri para nabi itu dengan sebutan ibunda. Kalau saya ya, dengan sebutan ibunda. Meskipun sebenarnya kan yang menjadi ibu bagi kita itu adalah istri-istri Nabi Muhammad. Tapi saya ratakan semua istri-istri Nabi yang lain juga saya sebut sebagai ibunda. Itu kalau saya nggak sepakat monggo, mau ikut silahkan, mau enggak juga ya nggak apa-apa. Baik, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir bersama istrinya ibunda Sarah. Nah, sebelum masuk ke kota Mesirnya, jadi waktu itu memang di Mesir sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban. Dari zaman Nabi Ibrahim di Mesir itu sudah ada peradaban, tapi melacaknya agak susah. Melacak tentang kebenaran sejarahnya, sejak kapan di Mesir ada orang, itu
agak sulit ditemukan. Dan sejak kapan bangsa Mesir menyimpang itu agak sulit ditemukannya. Kan waktu zaman Nabi Nuh itu hilang semua makhluk ya. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu kan sekitar 10 generasi. Sekitar jaraknya itu sekitar 5 sampai 7 ribuan tahun. Kan usianya Nabi Nuh sendiri kan hampir 1000 tahun gitu. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu sudah ada peradaban di Mesir. Dan bangsa Mesir menjadi bangsa yang jauh dari agama. Jauh dari agama. Nabi Ibrahim sebelum memasuki kota Mesir bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, kita akan masuk ke sebuah tempat yang dimana rajanya itu seorang raja yang apa bahasanya? Diktator, otoriter. Dan hobinya si raja ini, julukan bagi raja Mesir apa Pak? Julukan bagi raja Mesir Fir'aun ya. Fir'aun itu memang sudah dari dulu melekat nama Fir'aun. Jadi julukan bagi raja Mesir, gelar bagi raja Mesir. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya, kita akan masuk ke sebuah tempat yang rajanya itu diktator otoriter dan dia suka merebut istri orang, Pak. Ini kebiasaan anehnya. Dia suka merebut istri orang. Makanya kata Nabi Ibrahim, nanti kalau kita sampai ke sana, aku tidak akan mengatakan kepada mereka bahwa kamu ini adalah istriku, tapi aku akan mengatakan kepada mereka bahwa kamu itu adalah saudaraku. Alasannya dua. Satu, alasan Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri bahwa dia adalah saudara, yang dimaksud adalah saudara seiman. Ya, saudara seiman. Yang kedua, secara nasab memang Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar itu sepupuan. Kalau sepupu kan memang saudara. Kalau sepupu boleh dinikahi enggak? Nah, kita punya paman, punya bibi, punya anak. Paman atau bibi kita punya anak. Nah itu kan sepupu. Boleh nggak kita nikahi? Hah? Boleh nggak? Hukumnya boleh ya, menikahi anaknya paman atau anaknya bibi, anaknya uak gitu, itu boleh. Jadi nanti kalau misalkan kita nikahi sepupu berarti orang tua kita dengan adik atau kakaknya itu jadi besanan, nggak ada masalah, itu boleh. Mau pihak laki-laki atau perempuan boleh secara hukum Islam, Pak. Kalau hukum adat setempat terkadang berbeda-beda. Kalau di Betawi nggak boleh kalau laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya. Di Jawa juga berbeda, di Sunda juga ada yang berbeda gitu. Menurut adat. Tapi kalau bicara hukum, kembalikan kepada Islam biar sama. Karena ternyata kalau bicara hukum menurut adat kebiasaan setempat masing-masing itu berbeda gitu. Makanya kembalikan kepada yang benar. Itu kan terkait dengan kepercayaan atau keyakinan. Nanti kalau sama-sama laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya, ada bagaimana lah, itu kepercayaan saja. Menurut hukumnya boleh. Mau laki-laki atau perempuan, maksudnya itu ya, antara orang tuanya ya. Laki-laki perempuan, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, atau kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, atau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, itu hukumnya boleh menikahi sepupu. Sampai sekarang tuh, dari dulu sampai sekarang itu boleh. Baik, kemudian Nabi Ibrahim, nah sebelum masuk ke Mesir itu sudah bilang, nah sebelum masuk ke Mesir, Nabi Ibrahim sudah ditemukan jejaknya oleh pasukan Fir'aun, salah satu pasukan Fir'aun. Nah, kata salah satu ajudan atau pasukannya ini, wahai Tuan, innaha huna rajulun ma'ahum ra'atun min ahsanin nas. Wahai Tuan, sesungguhnya aku mendapati seseorang di sana, seorang laki-laki yang bersamanya ada seorang perempuan min ahsanin nas, perempuan paling cantik yang pernah dia lihat. Jadi Ibunda Sarah ini memiliki paras yang luar biasa. Wah, cantiknya itu selangit setengah lah.
Ada cantiknya selangit, ini selangit setengah. Saking cantiknya, bahasanya min ahsanin nas. Saking terkagumnya pasukan. Wah, raja kan langsung bersemangat gitu. Si Fir'aun ini dipanggil, kemudian ditanya, man hiya. Nabi Ibrahim karena tadi sudah bilang, bukannya menjawab hurmati atau istriku atau apalah gitu, tapi menjawabnya ukhti. Nah, karena menjawabnya ukhti, si Fir'aun ini, si raja ini memahami bahwa ya itu saudaranya. Nabi Ibrahim disuruh pergi, Ibunda Hajar ditahan. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan istri, akan direbut paksa, Pak. Akan direbut paksa. Kalau perlu harus dengan cara duel gitu. Dan kalau dia kalah dalam duel secara fair, akan lakukan dengan cara yang curang. Pokoknya gimana pun caranya agar istrinya bisa didapatkan. Tapi karena Nabi Ibrahim bilang saudara, ya udah, Nabi Ibrahim dibiarkan pergi. Kemudian Nabi Ibrahim mencari tempat untuk kemudian sholat, berdoa kepada Allah untuk keselamatan istrinya. Di tempat yang lain, Ibunda Hajar kemudian ditahan sebagai tawanan oleh Fir'aun ini. Dan ini alasan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Ibunda Hajar itu atau istrinya itu adalah saudara. Inilah a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairok, gitu. Aku tidak mendapati di muka bumi ini muslim selain aku dan selain kamu. Jadi yang dimaksud adalah saudara-saudara seiman. Di sini dalil yang menyebutkan bahwa kita muslim itu saudara. Mau dari manapun, dalam berbagai latar belakang apapun, adat, kebiasaan, suku dari berbagai macam. Kalau itu muslim, maka bersaudara. Ditambah lagi dengan ayat ada innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu namanya Dohak, ya, namanya Dohak. Ibunda Sarah dibawa ke istana kerajaan, kemudian ketika si Fir'aun, si raja ini berniat buruk terhadap Ibunda Sarah kemudian berdoa kepada Allah minta perlindungan, dan Allah berikan perlindungan. Jadi ketika si raja ini mau mendekati lah, paham ya Pak? Maksud dan keinginannya itu mau ngapain, paham ya? Nggak perlu saya sebutkan lah. Tiba-tiba si Fir'aun ini jadi kejang-kejang, kejang-kejang, kayak orang kena penyakit apa? Ayan, kejang-kejang, gitu. Sekali percobaan. Nah, kata si Fir'aun ini, kata si raja ini, apa yang kamu lakukan terhadapku? Lepaskan. Mantra apa yang kamu ucapkan? Karena Ibunda Hajar itu komat kamit berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Lepaskan. Aku janji tidak akan berniat buruk kepadamu. Aku tidak melakukan hal yang buruk kepadamu. Maka Ibunda Sarah berdoa lagi kepada Allah, akhirnya bebas lagi, normal lagi. Tapi ternyata si Fir'aun ini bohong kan. Begitu lagi Pak, berniat buruk. Ibunda Sarah terus saja berdoa kepada Allah. Akhirnya ketika mau mendekati, kejang-kejang lagi, sampai 3 kali, sampai 3 kali percobaan. Akhirnya si Fir'aun ini nyerah. Ini ketika saya sampaikan kepada jamaah ibu-ibu, ada yang bertanya, Ustadz, itu yang dibaca Ibunda Sarah apa doanya? Kata. Bukan masalah doanya apa, siapa yang berdoa itu masalahnya, ya. Poinnya di situ, bukan doanya, tapi siapanya. Mungkin maksudnya pengen gitu, kalau ada yang berniat buruk, ya Allah juga tidak sembarangan memberikan pertolongan. Allah hanya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang betul-betul beriman, pasrah kepadanya gitu.
Lagian kalau mau dihafal juga kan itu bahasanya bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Jangankan ngafalin doa yang di luar bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ngafalin doa yang pakai bahasa Arab aja lupa mulu, ya kan? Kalau nggak sering dibaca, nih kalau sekalian, jangan usah yang susah-susah, Pak. Bapak kalau mau berpakaian baca doa nggak? Jangan bilang nggak tahu ada doanya. Doa berpakaian, Pak. Hah? Nggak hafal atau nggak tahu kalau berpakaian itu ada doanya? Ada doanya, Pak, berpakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu doa berpakaian, searching lah, gampang. Atau yang paling sering doa bercermin, Pak. Nggak tahu lagi ada doa bercermin. Kalau kita mau ngaca nih, mau berangkat kerja bercermin, baca doanya nggak? Ada doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, ada yang ingat. Ada doa-doanya setiap aktivitas itu supaya jadi ibadah gitu, supaya jadi ibadah. Baik. Kemudian nah, si raja ini akhirnya melepaskan, Pak, nyerah. Ini kenapa kok kedip-kedip terus? Menyerah dengan kondisinya. Nah, raja memang pada dasarnya sudah cinta, Pak. Sudah cinta kepada Sarah, ya. Si Firaun ini sudah cinta kepada Sarah. Sebagai bentuk cintanya kepada Sarah, akhirnya dia memberikan hadiah. Kalau orang cinta, yang dikasih itu sesuatu yang punya nilai atau receh aja? Sesuatu yang berharga atau yang receh, Pak, kalau cinta? Pak, cinta sama istri, Pak? Cinta nggak nih sama istrinya? Kok nggak jawab? Cinta nggak sama istrinya? Cinta. Ngasih apa buat istrinya? Itu kan dalam rangka pembuktian cinta, itu ngasih sesuatu yang berharga. Biasanya begitu. Sebelum nikah terutama tuh orang sering ngasih, ya, sering ngasih yang wah gitu, apa gitu, apapun dikasih. Begitu nikah jarang tuh kan. Jadi sebagai bukti cintanya, Firaun ini, si raja ini ngasih hadiah. Bentuknya adalah seorang hamba sahaya yang kemudian kita ketahui bernama Hajar. Hajar ini seorang budak berharga. Dari mana sisi harganya? Hajar ini adalah anak dari seorang raja yang sebelumnya yang dia kudeta. Jadi Hajar ini adalah anak dari raja yang dikudeta oleh dia. Nah, ini apa istilahnya? Putri, ya putri raja atau sih apa sih nama lainnya? Ya calon inilah tadinya gitu, tadinya. Jadi dia itu untuk mendapatkan tahtanya mengkudeta raja sebelumnya. Nah, si raja sebelumnya ini punya anak dan dia adalah Hajar. Jadi Hajar ini bukan, kalau di punten nih, di Bible Hajar itu disebutkan seorang budak berkulit hitam dan identik dengan jelek lah pokoknya, identiknya jelek. Makanya ini nanti nih salah satu alasan Ibunda Hajar punya anak nanti siapa, Pak? Ibunda Hajar nanti punya anak siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti punya anak, punya keturunan siapa? Ujungnya apa? Ujungnya Nabi Muhammad.
Nah, Nabi Muhammad itu kan keturunan dari nasabnya itu dari Nabi Ismail yang dari Ibunda Hajar. Salah satu alasan Bani Israel menolak atau tidak menerima kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad berasal dari kasta terendah, keturunan budak. Itu alasan yang dibuat-buat. Padahal perhatikan, memang Ibunda Hajar itu budak tadinya, tapi bukan budak sembarangan, betul nggak? Putri raja, dan dia adalah seorang keturunan Mesir asli dan berparas cantik. Jadi Ibunda Sarahnya cantik, Ibunda Hajar juga cantik. Tahu dari mana? Orang Mesir, Pak. Pernah lihat orang Mesir nggak? Pernah lihat orang Mesir nggak, Pak? Pernah? Pernah, Pak? Tahu Ratu Cleopatra? Ratu Cleopatra tahu? Dia kan pernah menjadi wanita tercantik, ya. Pernah menjadi wanita tercantik, tapi memang dia caranya salah. Dia pernah jadi wanita tercantik, ingin jadi wanita paling cantik dengan cara membunuh wanita-wanita yang lain yang menurutnya lebih cantik daripada dirinya. Itu yang dia lakukan. Tapi memang orang Mesir itu katanya, Pak, katanya, saya juga belum pernah ngelihat ngelihat langsung sih. Kata Kang Abik, tahu kata Kang Abik? Habibur Rahman El-Shirazi itu yang menulis novel ayat-ayat cinta. Ya, ada di salah satu bukunya, dia pernah menuturkan orang Mesir itu perempuan ya, kalau ada orang Mesir 8 orang, yang cantik itu 16 katanya. Kenapa? Bayangannya juga ikut cantik, Pak. Itu saking cantiknya gitu. Nah, ini Ibunda Hajar tuh begitu. Lagi pula dia memang bukan budaknya Nabi Ibrahim, dia budaknya Sarah. Karena raja cinta kepada Sarah, diberikan hadiah, bentuknya seorang budak bernama Hajar. Jadi begitu keluar dari kerajaan, Ibunda Sarah bertemu kembali dengan Nabi Ibrahim dan jadi bawa oleh-oleh kan. Di Mesir nggak sukses, Pak, dakwahnya nggak sukses. Memang itu bagian dari rencana Allah yang ternyata tujuan Nabi Ibrahim ke Mesir itu tidak hanya dalam rangka dakwah, tapi untuk mendapatkan seorang bernama Hajar. Pulang lagi kembali ke Haron, Pak. Pulang lagi ke Haron. Nah, ini diantara alasan kedengkian Yahudi kepada bangsa Arab atau kepada Nabi Muhammad. Kembali ke Haron, ke Kan'an. Di Kan'an, memang itu masih masuk daerah Yerusalem, di daerah sebuah tempat namanya Kan'an. Ibunda Sarah kemudian menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Catat, Pak, Nabi Ibrahim disuruh oleh istrinya Ibunda Sarah untuk menikahi Hajar dengan alasan, ini kalau di bahasa kita nih, Bang, abang kan Nabi, Rasul, haruslah ada generasi penerus. Sementara dari saya, engkau tidak memiliki keturunan. Coba nikahi Hajar. Nikahi Hajar. Kali aja dari Hajar Allah kasih keturunan. Dan ternyata betul. Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan akhirnya lahirlah seorang anak bernama Ismail. Yang nyuruh nikahin siapa, Pak? Nah, yang nyuruh nikahin siapa? Sarah. Bukan Nabi Ibrahim yang pengen ya. Paham gak, Pak, arahnya kemana? Paham, kata. Jadi Bapak kalau mau nikah lagi, jangan atas dasar keinginan kita sebagai laki-laki gitu, tapi harus dari keinginan istri. Kalau istri tidak kunjung mau, dibentuk, Pak. Dibentuk gitu. Kalau mau, Pak, kalau mau ya. Ini obrolannya sensitif nih, pembahasannya sensitif kalau sama ibu-ibu nih. Ini mumpung bapak-bapak semua, ada mungkin ibu-ibu di atas.
Ya, kalau mau harus berdasarkan keinginan. Biarkan istri yang memutuskan, Pak. Jangan keputusan kita, meskipun secara hukum boleh, Pak. Meskipun secara hukum boleh seorang laki-laki menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, Pak. Ya, boleh. Tapi ya konsekuensinya tidak punya surat nikah, Pak. Ya, kalau tanpa sepengetahuan istri. Kalau tidak punya surat nikah, tidak punya buku nikah, nanti anak yang lahir agak susah punya KTP, punya akta maksudnya, karena tidak punya buku nikah. Baik, kata Nabi Ibrahim nih, Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Ada di surah As-Saffat, surah ke-37 ayat ke-100. Kemudian fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat bersabar. Ya. Kemudian, nah ini Sarah yang memberikan saran untuk menikahi Hajar. Lahirlah seorang putra dari rahim Hajar yang diberi nama Ismail. Ismail itu dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani yang artinya doa yang didengar. Ismail. Sekali lagi bukan dari bahasa Arab, tapi memang agak-agak mirip ya, dari kata sami'a, ya, mendengar. Nah, kemudian karena Nabi Ibrahim punya anak yang kemudian fokus perhatian Nabi Ibrahim itu jadi lebih kepada Hajar, bukan kepada Sarah. Ya, ini manusiawi, Pak. Di luar dari sifat kerasulan atau kenabiannya, Nabi Ibrahim kan seorang manusia biasa, ya. Jadi fokus perhatiannya jadi bukan kepada Hajar sebenarnya, tapi kepada anaknya. Tapi karena anaknya bersama Hajar, jadi ya otomatis ibunya juga ke bawah-bawah. Ada kecemburuan dari Sarah yang akhirnya kemudian meminta agar mereka tidak ditempatkan dalam satu atap. Maka kemudian, nah ini Pak, pelajarannya juga ketika Nabi Ibrahim punya anak, maka Nabi Ibrahim menjadi ada perhatian yang lebih kepada anak, dan Allah tidak mau, ya, Allah tidak mau Nabi Ibrahim itu punya kemelekatan yang lebih, keterikatan yang lebih kepada anak, yang dalam hal ini anak itu merupakan bagian dari keduniaan. Maka Allah menguji, wahai Ibrahim, kau tidak boleh punya keterikatan yang berlebihan dengan dunia, termasuk anak di dalamnya. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak yang begitu dicintainya tanpa tahu arah dan tujuan, Pak. Yang jelas Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk pergi ke sebuah tempat. Nabi Ibrahim nggak tahu. Pergi ke Yerusalem itu, kalau dari Yerusalem ke Mekah itu jaraknya sekitar 1.400-an kilometer, Pak. Kurang lebih. Hampir 1.500 kilometer jaraknya. Dan itu tidak ditempuh dengan kendaraan, jalan kaki. Kurang lebih perjalanannya sekitar 2 bulan. 1.500 kilo, Pak, 2 bulan. Dengan berbekal sekantong makanan dan sekantong minuman. Nah ini, Pak, ini lebih tepatnya nih. Ini saya ukur di Google Map ya. 1471,6 kilometer, Pak. Ya. 1471 kilometer jarak yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Dari Masjidil Aqsa, ini ngitungnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi Ibrahim sampai di Mekah yang ternyata tidak ada penghuni, ya, tidak ada tanda kehidupan. Tahu dari mana? Tidak ada pohon yang tumbuh di situ. Kalau tidak ada pohon, pasti tidak ada air, gitu. Jangankan pohon, rumput pun nggak tumbuh, gitu. Untuk tahu di bawah tanah itu ada air atau tidak, lihat di atasnya ada rumput atau tidak. Kalau ada rumput, ada tumbuhan, di bawahnya pasti ada air.
Ini nggak ada. Ada pohonnya tapi pohon yang tidak menghasilkan buah, disebutnya pohon dauhah. Mungkin ya kalau sekarang pohon khas padang pasir, ya mungkin sejenis kaktus gitu, ya. Yang jelas pohonnya tidak menghasilkan buah dan tidak bisa dimakan. Dengan berbekal sekantong makanan dan sekantong minuman, Nabi Ibrahim tanpa tahu arah dan tujuan, pokoknya mengikuti perintah Allah, bawa anak dan istrimu ke suatu tempat. Di mana? Pokoknya bawa saja. Begitu sampai di Mekah, kata Allah, sudah Ibrahim, tempatkan, tinggalkan anak dan istrimu di situ. Nabi Ibrahim langsung putar balik, Pak. Ini kalau didramakan, lumayan dramatis ini, Pak. Nabi Ibrahim langsung putar balik tanpa banyak bicara. Ibunda Hajar kan bingung ya. Dia ngejar-ngejar. Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim nggak jawab. Kenapa? Nabi Ibrahim saja nggak tahu kenapa harus meninggalkan anak dan istrinya di situ. Gitu. Tapi cerdasnya Ibunda Hajar, dia bertanya, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Akhirnya diganti pertanyaannya, bukan kenapa kau tinggalkan kami, tapi Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Maka kata Ibrahim tanpa menoleh, ya. Jadi Nabi Ibrahim berhenti setengah mungkin ya. Jadi tanpa menoleh mengatakan iya. Keteguhan iman seorang Ibunda Hajar, Pak. Sejak itu kemudian mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu silahkan kamu pergi. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Silahkan kamu pergi. Keteguhan hati yang luar biasa. Bapak pernah ninggalin istri, Pak? Dalam rangka tugas nih. Pernah ninggalin istri, Pak? Dikasih bekal secukupnya, merengek-rengek nggak, Pak? Ya wajar kalau merengek. Kalau Bapak misalkan meninggalkan istri tanpa alasan, emang kita siapa? Nabi Ibrahim jelas perintah Allah gitu. Kalau kita meninggalkan istri tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas, juga mau ngapain gitu. Tapi keteguhan, keyakinan, keimanan seorang Ibunda Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini hadis. Ya, hadis riwayat Muslim. Nabi Ibrahim tahu, Pak, ada nabi yang lain, bahkan Nabi Lut itu masih sepupuan juga. Bukan. Nabi Ibrahim itu ponakan. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut manggil ke Nabi Ibrahim itu paman. Ya. Azar itu punya saudara. Ya, Azar itu punya saudara. Azar itu punya anak, satu Ibrahim, satu Haron. Ya, Azar itu punya dua anak, satu Ibrahim, satu Haron. Nah, Haron ini punya anak namanya Lut. Lut bin Haron. Nah, Haron dengan Ibrahim ini saudaraan. Jadi Nabi Lut ke Nabi Ibrahim itu ponakan dan paman. Ya, tahu. Ini konteksnya kan sedang ngobrol dengan istrinya. Kenapa harus menyebutkan saudara? Di hadis yang lain ada, Pak. Di hadis yang lain ada bahwa Nabi Ibrahim tahu cuma ada 3 orang yang Muslim. Dirinya, istrinya, dan ponakannya. Itu Nabi Lut. Tapi ini belum, Pak. Nabi Lut belum dikisahkan. Ya, Nabi Lut belum masuk kisah di sini. Jadi nanti setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dengan Ismail, Nabi Ibrahim kembali lagi kepada Sarah, dan nanti ada komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Lut. Nanti itu
Emang tinggalnya juga sebelahan, Pak. Maksudnya itu bukan sebelah ini ya, wilayah. Tapi masing-masing punya kaum. Nabi Ibrahim punya kaumnya sendiri, Nabi Lut juga punya kaumnya sendiri. Gitu. Nabi Ibrahim tahu ada manusia yang lain yang beriman. Cuma ini konteksnya sedang berbicara dengan istrinya. Gitu. Aku tidak mendapati saudara yang lain selain dirimu, selain aku dan dirimu dalam ikatan saudara Islam. Itu yang dimaksud. Gitu. Bisa dimengerti? Nah, gitu. Ada yang lain? Cukup ya? Mohon maaf ini karena waktu kita terbatas. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Ibunda Hajar. Ini nanti banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibunda Hajar ini. Yang kemudian syariatnya menjadi syariat tertua salah satunya ya, yakni ibadah haji yang bertahan sampai sekarang. Gitu. Baik, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.